Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita akan update kembali ya terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Ini kasus Teng Monida sudah mendekati babak akhir karena apa? Sepertinya berbagai macam senjata dalam tanda kutip yang dikeluarkan dari orang-orang yang tidak percaya dengan pemaparan dari penyidik Nontaburi bahwa Teng Mo itu tenggelam karena kecelakaan akibat kelalaian. Ini sepertinya sudah semakin dikeluarkan. Kemarin kan kita sudah tahu bahwa Mr. Genius ya itu sudah mengatakan data-data yang sangat lengkap di video-video sebelumnya. Terus kalian juga tanya, Anjas gimana dengan Mr. Santana Prayunrat, seorang polisi senior yang selalu vokal juga dari awal kasus Teng Monida sampai sekarang ini dengan data-data yang tidak bisa dibilang hanya dipandang sebelah mata. Misalnya dengan data GPS, dengan data handphone, itu bukanlah sekedar semata-mata hanya ngomong biasa. Tapi kalau menurut aku ya, dengan track record dari seorang Santana Prayunrat, polisi senior, pada saat dia mengatakan sesuatu hal pasti ada backgroundnya. Sekarang kita akan coba bahas, ada dua data yang akan aku bahas adalah keterangan terbaru dari Mr. Santana dan juga Mr. Genius ya. Yang pertama gini, bahwa keyakinan Teng Mo dilukai di daratan semakin kuat dengan temuan yang disampaikan oleh Mr. Genius di tanggal 9 Mei 2022 lalu. Misalnya dengan data GPS, ada klaim ya dinyatakan dalam pemaparan 9 Mei lalu oleh Mr. Genius bahwa ada 30 detik data GPS itu yang diduga adalah dimanipulasi. Aku ngomongnya diduga, tapi kalau Mr. Genius itu sudah mengatakan bahwa itu adalah rekayasa. Jadi sudah dengan tuduhan. Tapi sekali lagi, Ibu Panida pun, ibu kandung dari Teng Monida sudah mengatakan bahwa siapa sih orang dibalik dari Mr. Genius ini kok bisa begitu banyak dapat data-data misalnya rekaman Teng Mo yang sedang dikeluarkan dari ruang pendingin mayat ya, kemudian juga rekaman suara dari seseorang yang mengaku adalah anggota kepolisian juga yang menyampaikan banyak info-info. Ini sebenarnya siapa di belakang Mr. Genius ini? Apakah jangan-jangan menurut Ibu Panida Mr. Genius dipakai oleh seseorang untuk menjatuhkan nama baik kepolisian dan juga lembaga forensik kepolisian dan juga rumah sakit kepolisian di Thailand. Ini adalah dugaan yang berusaha disampaikan dari pihaknya Ibu Panida dan juga Mr. Deca, ini adalah pengacara. Kemudian juga data 30 detik yang di GPS tersebut bahwa menyatakan itu adalah bagian pada saat 5 saksi sedang mencari Teng Monida. Menurut dari data Mr. Genius itu adalah tidak benar. Maksudnya gimana? Jadi ada 30 detik di jam 10 menjelang 30-an, karena kalau dari penyidik Nontaburi kan Teng Monida tuh jatuhnya dinyatakan adalah sekitar jam 10.30-an malam di tanggal 24 Februari. Nah, 1 menit atau 2 menit sebelum itu ada bayangan yang jatuh ya, nggak tahu bayangan itu apakah manusia atau bukan, tapi ada bayangan memang kita sudah melihat itu jatuh. Nah itu kemudian 5 menit, 10 menit sebelumnya GPS-nya itu katanya dari laporan yang disampaikan oleh penyidik Nontaburi itu ada muter-muter GPS-nya dengan kecepatan yang luar biasa. Nah itu diklaim oleh mereka adalah pada saat sedang mencari Teng Monida. Kemudian Mr. Genius nggak percaya kalau memang mereka mencari Teng Monida pada saat jatuh, masa mencari hanya dalam waktu 30 detik. GPS-nya kan, jadi teman-teman mungkin nggak semuanya paham ya. Maksudnya kok bisa diketahui Anjas kecepatannya berapa? Karena dengan data GPS sama juga dengan pesawat ya, kalau kita penerbangan flight gitu kan, kita bisa ngeliat di Google kecepatannya berapa, di ketinggian keberapa. Itu juga sama dengan speedboat, karena ini juga ada data-data yang dulu kita yakini agak sulit untuk dimanipulasi. Ternyata ada 30 detik bagian tersebut yang menurut mereka Mr. Santana dan juga Mr. Genius itu adalah data manipulasi, yakni adalah bagian pada saat kelima saksi mencari Teng Monida malam hari itu. Itu adalah hal yang sangat janggal dan itu mungkin hanya untuk menyocokkan alibi agar ini make sense begitu. Kemudian Mr. Genius juga mengatakan bahwa polisi tidak bisa buktikan bahwa bayangan yang jatuh itu adalah manusia. Itu betul ya, seperti aku bilang tadi. Memang benar kita harus mengakui di jam 10.30-an malam tersebut, di tanggal 24 Februari, ada bayangan yang ada benda yang jatuh ke belakang, tidak jelas, tidak clear, tapi kan kita bisa melihat ada benda jatuh karena ada lampu sorot yang tiba-tiba itu tertutup seperti biasa kalau tertutup benda gitu,
tertutup beberapa detik. Nah, itu adalah menurut penyidik Notaburi pada saat Teng Monida jatuh. Tapi menurut Mr. Jenius, kita nggak bisa melihat apakah itu beneran manusia ataukah itu jangan-jangan adalah framing yang dilakukan oleh sejumlah saksi di sana. Dugaannya seperti itu. Kita lempar sesuatu barang, jadi nanti pada saat di CCTV ini bisa menjadi salah satu petunjuk alat bukti. Oh, ini memang benar, ini kronologinya seperti ini. Karena bagi aku pribadi, dengan reaksi yang dilakukan Gatik, kemudian Sen, serta 3 pria lainnya pada saat temannya yang bersama-sama pada malam hari itu jatuh, kemudian reaksi yang kalian sudah tahu sering kita bahas, itu adalah hal yang sangat janggal dan agak sulit untuk dipercaya 100% ini karena kecelakaan murni yang diakibatkan karena kelalaian. Karena 2 pasal kecelakaan, kelalaian, penghilangan barang bukti itu adalah pasal-pasal yang sudah disampaikan oleh penyidik Notaburi yang disampaikan ke Kejaksaan Thailand untuk menjerat kelima saksi tersebut. Tapi masyarakat Thailand nggak mau nih kalau cuma hanya pasal-pasal tersebut karena masyarakat Thailand tuh percaya bahwa ini ada unsur kesengajaan dan dugaannya adalah pembunuhan. Nah, kemudian Mr. Jenius juga mengatakan membawa tubuh Teng Mo keluar dan dicocokkan langsung dengan baling-baling adalah nggak beretika. Ini juga Mr. Santana mengkutip dari Mr. Jenius. Kok bisa dibawa keluar begitu? Bahkan Mr. Jenius mengklaim bahwa dengan rekaman yang dia dapatkan dari seseorang dan sudah diakui dari pihak kepolisian di Thailand bahwa itu memang benar bagian dari tubuh Teng Monida yang sedang dikeluarkan dari ruangan pendingin dan sedang dicocokkan dengan baling-baling dari speedboat tersebut. Nah, itu tanpa izin dari keluarganya Teng Monida. Dan ini adalah pertama tidak beretika. Tapi menurut Mr. Jenius, gara-gara proses itu menurut dia, hitung-hitungannya dia, ada tambahan 9-10 luka. Kenapa kok penting aja 10-9 luka ini ditambah? Ini agar memuluskan alibi dari Sen yang mengatakan bahwa Teng Mo terjatuh di ujung speedboat mau buang air kecil terkena baling-baling. Itu adalah bagian yang berusaha untuk dibuat menurut Mr. Jenius. Kenapa kok penyidik itu dan Sen kekeh sekali untuk menuju ke arah sana? Karena menurut aku sih ini adalah bagian yang paling penting ya. Kalau ininya aja intinya bagiannya ini nggak bisa dimasuk akal kita, agak sulit untuk percaya yang lain-lainnya bakal sesuai dengan fakta yang terjadi di malam hari itu. Oke, sekarang kita beralih adalah mengenai Mr. Kiatisa Klomsakul, ayah dari Gatik ya. Ini ada jejak digital dan kemarin juga sudah diinterview kembali di sejumlah TV di Thailand bahwa di jejak digital tanggal 5 April 2022, ayahnya Gatik pun sempat menyalahkan Gatik karena tinggalkan Teng Mo di 24 Februari. Ini mengatakan di media massa, tapi ya mungkin si ayahnya ini mengatakan tersebut karena pada saat itu kan sedang menjadi bulan-bulanan masyarakat Thailand tuh. Kok Gatik kok sifatnya seperti itu, reaksinya seperti itu, daripada dia juga kalau ngebela anaknya pasti akan menambah beban gitu baik buat dia ataupun juga untuk putrinya. Dan dia juga pada saat itu mengatakan bahwa Gatik itu malam hari itu dia nggak pulang ke rumah, tapi dia pulang ke rumah Teng Mo dengan harapan kalau dia akan ke sana karena dia juga yakin bahwa ada 2 speedboat. Dan asumsinya kalau aku tangkap di sini, si ayahnya Gatik itu berusaha menjelaskan ke media bahwa siapa tahu aja si Teng Mo malam hari itu bersama speedboat yang lainnya, kemudian mereka sudah kan Sungai Chopra kan luas dan juga besar, membelah kota Bangkok dan juga provinsi lainnya. Takutnya si Teng Mo tuh sudah bisa berenang sendiri, pulang ke rumah, makanya dia langsung pulang untuk menunggu Teng Mo di rumah. Tapi jejak digital nggak bisa dibohongi, karena apa? Karena si Gatik kan nggak langsung pulang ke rumah. Kita bisa melihat tuh jejak CCTV misalnya di jam 2 pagi setelah mereka tiba di pier atau dermaga Bangkok kan jam 12 malam ya. Jam 2 pagi tuh Gatik nggak langsung pulang karena sempat nelpon sana sini, kemudian juga sempat ketemuan dengan semua saksi, dan satu orang yang sudah dikonfirmasi itu adalah seorang pengacara M yang juga menjadi bagian tersangka dalam kasus ini. Itu kan dia nggak langsung pulang ke rumah. Itu menunjukkan bahwa statement dari ayahnya Gatik ini sepertinya nggak bisa kita percaya 100%, walaupun kesannya menyalahkan Gatik, tapi ujung-ujungnya ingin membuat alibi baru agar menyelamatkan Gatik. Kenapa dia pulang? Karena dia mengira Teng Mo akan pulang ke rumahnya. Itu adalah salah satu cara strategi yang dipakai dia untuk menghilangkan stigma dan juga komentar buruk terhadap Gatik. Jadi ini ada banyak drama, ada banyak langkah-langkah yang harus kita baca, apa yang
berusaha disampaikan yang tersirat, nggak sekedar cuma yang tereksplisitkan, tapi menurut aku pada saat mereka berbicara dan melakukan berbagai macam reaksi dan juga action, ada bagian-bagian yang harus kita pahami dengan konteks-konteks yang telah ada. Ini adalah seninya dalam kita membaca komunikasi dari mereka semuanya. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Di video berikutnya juga akan aku update. Ada banyak update-update terbaru dan mudah-mudahan teman-teman juga terus mengawal kasus Teng Monida. Karena apa? Karena ini sudah mendekati detik-detik akhir, hari-hari terakhir. Kita akan melihat apakah kejaksaan akan memutuskan menerima kasus ini sebagai kecelakaan dan juga kelalaian ataukah ada indikasi pembunuhan. Dan terakhir, jangan lupa tinggalkan komen, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram Kudi Anjes di Thailand, karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Teng Monida, dan juga menunjukkan foto-foto yang terlalu sensitif untuk tayang di YouTube, karena nggak boleh, jadi aku tampilkan di live Instagramku. Sampai ketemu lagi semuanya, Kapun Krab, bye-bye.